dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Ruang Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang sumbu bom waktu dalam tubuh. Nah, apa yang di pikiran kita saat pertama kali dengar kata bom waktu? Nah, tentunya ada bom di situ yang bisa meledak dan ada juga sumbu yang panjang pendeknya menentukan seberapa cepat ledakan itu akan terjadi. Kalau sumbunya semakin pendek, maka semakin segera akan terjadi ledakan. Nah, tahukah kita ternyata di dalam tubuh ini ada struktur seperti sumbu bom waktu yang semakin hari semakin pendek semakin habis. Dan sumbu di tubuh kita ini seperti menghitung mundur usia kita. Kalau dia sudah habis, itulah saatnya kita mengalami penuaan. Apa itu kira-kira? Perkenalkan, namanya adalah telomer. Sebelum kita bicara lebih lanjut, di mana sih telomer ini? Jadi singkatnya, di tubuh setiap manusia itu kan ada triliunan sel-sel. Nah, hampir setiap sel itu punya inti sel yang warnanya lebih gelap di tengah. Di dalam inti sel itu ada kromosom yang huruf X itu. Sekarang coba kita ambil satu kromosom. Kita perbesar ya. Nah, inilah kromosom itu. Sekarang kita lihat ada struktur warna biru di ujung-ujungnya. Ada 4 ya, biru-biru-biru ini. Inilah telomer itu. Telomer adalah ujung dari kromosom kita di dalam gen kita. Nah, fungsinya apa sih telomer ini? Supaya gampang, coba kita bayangkan tali sepatu. Coba kita lihat kalau ada yang pakai tali sepatu. Hampir kebanyakan ya, kebanyakan tali sepatu di ujungnya itu ada plastik, di mana fungsi plastik di ujung tali sepatu itu adalah melindungi tali sepatu kita supaya dia nggak gampang terurai jadi untayan benang. Nah, sama telomer ini fungsi di ujung kromosom sama seperti plastik di ujung tali sepatu kita. Nih ya, dia berfungsi melindungi kromosom kita supaya dia nggak gampang terurai jadi untayan DNA. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita perlu bahas telomer ini? Nah, sekarang sudah cukup banyak penelitian yang membahas kaitan antara telomer dengan penuaan. Katanya, telomer ini singkatnya dia seperti menentukan panjang pendeknya usia kita. Dan ada studi juga mengatakan kalau panjang telomer bisa menentukan tentang seberapa lama kita mengalami penuaan. Coba kita lihat lebih lanjut. Gimana sih penjelasannya? Jadi, masing-masing kita, saya dan saudara, ketika kita lahir, kita dapat telomer dengan panjang tertentu. Katakanlah sekian. Lalu, hari demi hari ketika kita menjalani aktivitas, sel-sel kita tuh terus membelah, terus membelah, terus membelah. Dan ketika sel terus membelah, maka telomer kita yang tadinya waktu kita lahir segini, dia akan makin pendek, makin pendek, makin pendek. Hingga di satu titik, ketika telomer udah sangat pendek, selnya sudah tidak lagi bisa membelah. Itulah terjadi kematian sel atau disebut apoptosis. Ya apa? Itu artinya kita tidak bisa lagi mengalami regenerasi sel, nggak bisa diperbarui lagi atau nggak bisa muda lagi. Inilah proses penuaan berkaitan dengan pendeknya telomer. Jadi kalau kita simpulkan, semakin cepat telomer kita memendek, maka kita makin cepat tua. Dan ada beberapa yang menuliskan juga telomer yang pendek itu berkaitan dengan beberapa penyakit, mulai dari penyakit jantung, tulang keropos atau osteoporosis, sampai penyakit kanker juga ada beberapa yang menuliskan. Karena tadi makin pendek telomer kita makin cepat tua, kita sepakat dong ya, kita semua nggak mau cepat tua. Kita berarti nggak mau telomer kita cepat pendek. Tapi pertanyaannya, apa ada yang bisa kita lakukan supaya kalaupun telomer kita saat demi saat dia memendek, gimana sih supaya pendeknya itu jangan cepat-cepat terjadinya? Kabar baiknya, ada yang bisa kita lakukan. Gimana caranya? Mari kita ibaratkan telomer ini seperti pulsa. Misalnya, saya isi pulsa 100.000. Kalau saya hemat, sehari saya pakai 1.000, besok 1.000, besok 1.000, maka pulsa itu akan habis dalam 100 hari. Itu kalau saya hemat. Sekarang kalau saya boros, saya pakai sehari itu 20.000, besoknya 20.000. Maka tidak perlu tunggu 100 hari, hanya dalam 5 hari pulsa saya tentu sudah habis. Jadi cepat lambatnya pulsa saya habis itu tergantung pemakaian saya. Mau saya hemat atau saya boros tergantung saya. Begitu juga dengan telomer kita. Cepat lambatnya pemendekan telomer kita, cepat lambatnya penuaan terjadi pada diri kita, itu bergantung pada gaya hidup kita.
Jadi ada gaya hidup yang bikin kita hemat telomer, ada gaya hidup yang bikin kita sebaliknya boros telomer. Apa itu? Kita rangkumkan saja menjadi beberapa hal. Ada 3 hal yang bikin telomer kita boros, cepat pendek. Yang pertama, merokok. Diteliti, ternyata orang yang merokok, 1 bungkus 1 hari saja selama 40 tahun, itu setara dengan memperpendek 7,4 tahun kehidupan berdasarkan penelitiannya. Wah, ternyata besar juga ya efek dari merokok ini. Lalu kita pindah dari rokok. Yang kedua ternyata adalah polusi. Nah, ada penelitian lain dilakukan pada 2 kelompok orang. Yang pertama, mereka yang bekerja di lalu lintas, seperti petugas kebersihan jalan, polusi lalu lintas. Dan kelompok kedua, mereka yang jarang terpapar polusi, misalnya pekerja kantoran. Ternyata didapati mereka yang sering terpapar polusi cenderung punya telomer yang lebih pendek, sehingga dibilang, wah, zat polusi ini ternyata punya efek untuk mempercepat pemendekan telomer kita. Itulah kenapa kalau mungkin kita liburan, alangkah baiknya kita mencari alam yang bisa dapat udara segar, di mana lebih minim polusi ya untuk kesehatan telomer kita juga. Itu udah ada merokok. Zat polutan yang ketiga adalah stres. Nah, memang stres nggak semuanya negatif. Ada stres positif, misalnya atlet dia punya stres positif sehingga dia terpacu untuk bertanding. Itu namanya eustress. Tapi stres yang dimaksud di sini yang bisa memperpendek telomer kita adalah stres negatif yang namanya distress, di mana itu melebihi beban kita, bikin kita cemas, reaksi berlebihan. Inilah yang bikin telomer kita makin cepat pendek. Nah, pernah nggak kita dengar kata-kata ini? Jangan marah-marah, nanti cepat tua. Ternyata ini berkaitan dengan telomer ya. Kenapa? Karena ada yang membuktikan kalau semakin kita mengalami stres, kita makin depresi, kita khawatir, maka tubuh kita akan melepaskan yang namanya hormon kortisol. Di mana ketika hormon kortisol ini makin banyak dia dilepaskan, maka akan mempercepat mendekan telomer saya dan saudara. Kembali lagi, apa yang terjadi kalau telomer kita makin cepat pendek? Kita makin cepat tua. Jadi intinya adalah benar, kalau marah-marah jadi cepat tua, ternyata benar. Tidak heran di dalam Amsal dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini adalah tips dari Alkitab, yaitu bergembira. Dan di firman Tuhan juga dibilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sudah banyak jurnal yang bicara tentang kaitan antara stres, depresi, dengan kesehatan fisik kita. Ternyata sangat banyak pengaruhnya. Lalu tips kedua Alkitab. Kalau ada orang yang secara sengaja pun ataupun tidak menyakiti hati kita, semakin lama kita menyimpan dendam, kebencian, kemarahan, ternyata seperti sumbu itu, maka telomer kita semakin cepat pendek. Atau bahkan orang yang memendam itu semakin lama, itulah yang menggerogoti telomer kita, yang mana itu juga menghabisi diri kita. Maka tips dari Alkitab adalah mengampuni. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Inilah self-healing dari Alkitab untuk diri kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk kesehatan kita sendiri ternyata. Dan kalau kita punya beban yang membuat kita stres, depresi, dan khawatir, Tuhan katakan jangan biarkan itu jadi bom waktu yang menghabisi kita, tapi bawa itu semua kepada Tuhan. Kita review, sudah ada 3 yang bikin boros telomer, dari rokok, polusi, dan stres yang negatif, atau kebencian atau kemarahan. Sekarang sebaliknya, gimana caranya saya kalau mau hemat supaya telomer saya jangan cepat pendek? Ini yang pertama adalah makanan. Saya sajikan ada menu-menu atau bahan-bahan yang bikin telomer kita terlindungi, yaitu makanan yang kaya antioksidan. Ini apa? Ada chia seeds, raspberry, kiwi, dan buah zaitun. Sejenak ini kita lihat, wah kayaknya mahal-mahal ya. Apakah lindungi telomer kita harus semahal itu? Tenang saja, karena masih banyak bahan-bahan yang lebih murah dan mudah kita dapati. Ya, cambau, wortel, bayam, brokoli. Kemudian ada tomat juga, ada buah-buahan dan biji-bijian. Mereka adalah makanan kaya antioksidan yang bisa melindungi telomer kita. Jadi inilah beberapa bahan-bahan antioksidan. Jadikan makanan sebagai obat kita sebelum obat menjadi makanan kita. Sekarang tips yang kedua untuk hemat telomer adalah olahraga. Ada penelitian lain dibuat antara mereka yang latar belakangnya atlet dengan mereka yang bukan atlet. Coba saudara tebak kira-kira kelompok mana yang punya telomer lebih panjang. Kalau saudara menjawab atlet, jawaban saudara benar. Karena ternyata mereka yang berlatar belakang atlet punya telomer yang lebih panjang. Sehingga disimpulkan semakin aktif kita bergerak, telomer kita semakin terlindungi.
Sebaliknya, semakin kita mager, malas gerak, maka kita makin meningkatkan resiko obesitas, yang mana obesitas menyebabkan stres oksidatif meningkat di dalam diri kita. Apa itu? Jadi dikatakan obesitas ini lebih berbahaya. Saudara ingat tadi efek rokok untuk telomer seseorang setara dengan mengurangi berapa tahun kehidupan? 7,4. Tapi jangan tenang dulu, wah saya nggak merokok. Karena ternyata mager atau obesitas bisa mengurangi 8,8 tahun kehidupan berkaitan dengan telomer berdasarkan penelitian. Sitting is the new smoking. Jadi jangan bangga walaupun tidak merokok tapi mager. Nah, ini harus hati-hati juga. Minimal sehari 30 menit kita beraktivitas fisik. Oke, kita sudah dapat dua hal yaitu makanan yang kaya antioksidan dan aktivitas fisik untuk menghemat telomer kita. Sebenarnya masih ada 8 pola hidup sehat yang disingkat New Start. Tapi saya nggak akan bahas satu-satu. Karena biasanya kalau bicara pola hidup akan dibilang, wah kita kan hidup cuma sekali ya. Masa makan aja kita pilih-pilih, mau melakukan aktivitas aja harus diatur-atur. Apalagi kita masih muda. Nah, belajar tentang telomer hari ini, pemazmur mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bicara tentang telomer, kita diingatkan kita punya sumbu yang semakin hari semakin pendek. Dan hidup ini adalah tentang pilihan. Kita mau pilih yang hemat atau yang boros, kita mau pilih yang baik atau yang buruk, kita mau pilih yang bijak seperti kata Amsal atau yang tidak bijak, semua ada di tangan kita, di kata Mazmur. Tapi apapun yang kita pilih itu akan berdampak kepada diri kita. Dan firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Dan ternyata ayat ini berkaitan dengan telomer. Orang yang takut akan Tuhan, satu, kalau ada beban, dia menyerahkan pada Tuhan. Tapi orang fasik mengandalkan diri pada sumber lain, sehingga kalau sumber lainnya gagal memberi solusi, berujung pada stres yang memperpendek telomer. Yang kedua, orang takut akan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Makanannya, bagaimana dia beraktivitas, sehingga telomernya lebih terlindungi dan umurnya dikatakan lebih panjang. Dan yang terakhir, orang yang takut akan Tuhan punya prinsip. Sebagaimana Tuhan mengampuni saya, maka saya pun seharusnya mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada saya. Sehingga itulah yang menjadi self-healing bagi orang yang takut akan Tuhan. Gantinya seperti orang fasik yang menyimpan dendam itu di dalam dirinya, menjadi telomernya semakin pendek, seperti sumbunya semakin habis. Kita diingatkan, marilah kita takut akan Tuhan dengan hidup melindungi telomer kita. Dan inilah yang bisa saya bawakan, kiranya hidup akan takut akan Tuhan dan berkat dari takut akan Tuhan menjadi bagian saya dan saudara sekalian. Marilah kita pilih untuk hidup sehat. Saya bawakan dalam nama Tuhan. Selamat Sabat, Tuhan memberkati.